Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adina Silmi Al-Ulia, NIM 1714123. Saya dari kelas BGMIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal bab 3 pada penelitian tindakan kelas yang berjudul peningkatan keterampilan berbicara melalui permainan bisik berantai pada siswa kelas 4 SD Sunan Giri Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 atau biasa disebut dengan metode penelitian. Dalam metode penelitian dalam proposal saya membahas tentang rancangan penelitian, kehadiran peneliti, tempat penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data, dan yang terakhir kriteria keberhasilan tindakan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang rancangan penelitian. Rancangan penelitian dalam proposal saya itu isinya tentang prosedur dalam melakukan penelitian. Menurut Ari Kunto 2014, penelitian tindakan kelas adalah penelitian tindakan atau action research yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelasnya. Dalam penelitian PTK menggunakan siklus untuk penelitiannya. Untuk siklus dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, siklus 1 yang isinya yaitu perencanaan, pelaksanakan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Untuk siklus yang pertama ini dilakukan seperti biasanya. Jika prosedur siklus 1 ini sudah dilakukan, maka melakukan siklus yang kedua. Isinya sama, yaitu perencanaan, pelaksanakan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Yang kedua yaitu kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti di lokasi penelitian itu sangat penting dan sangat diutamakan. Mengapa? Karena penelitian yang dilakukan tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya kehadiran seorang peneliti. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dan perancang tindakan kelas, meskipun peneliti berkolaborasi dengan guru kelasnya. Yang ketiga yaitu tempat penelitian. Di mana tempat penelitian saya melakukan penelitian ini di SD Sunan Giri Ngebruk, Kabupaten Malang, yaitu 30 km sebelah selatan Kota Malang, tepatnya di Jalan Raya nomor 97, Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Yang keempat, subjek penelitian. Subjek penelitian ini saya mengambil sampel dari siswa SD kelas 4 yang berjumlah 33 siswa, yang terdiri dari siswa perempuan berjumlah 15, yang laki-laki berjumlah 18 siswa. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan di sini menggunakan 3 teknik. Yang pertama yaitu tes, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi. Untuk yang tes, saya menggunakan tes performance dan tes lisan. Untuk tes performance sendiri dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, sedangkan tes lisan dilakukan pada akhir pembelajaran. Tes lisan dilakukan karena yang diukur dalam penelitian ini adalah keterampilan berbicara siswa. Tes ini dilakukan sebelum dan sesudah adanya tindakan penelitian, sehingga dari perbedaan hasil tes pada awal dan akhir
penelitian dapat diketahui ada atau tidaknya peningkatan keterampilan berbicara siswa. Teknik yang kedua yaitu observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan cara melakukan pengamatan baik perilaku maupun situasi dan kondisi tertentu dari objek yang sedang diteliti. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pembelajaran tanpa menggunakan teknik permainan bisik berantai. Yang kedua, mengetahui proses pembelajaran dengan menggunakan teknik permainan bisik berantai. Selanjutnya, mengetahui keaktifan belajar siswa dalam proses pembelajaran untuk mengetahui interaksi antara guru dan siswa dan mengetahui peningkatan keterampilan berbicara siswa setelah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan teknik bisik berantai. Teknik yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk sebuah tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Dokumentasi dalam penelitian ini berwujud RPP, instrumen observasi aktivitas guru dan siswa, lembar pengamatan berbicara siswa, foto dan video untuk menyaring data siswa ketika mereka berbicara. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data supaya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, lengkap dan sistematis sehingga mudah diolah. Instrumen yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini meliputi instrumen pengamatan berbicara siswa, pedoman observasi aktivitas siswa, yang ketiga yaitu pedoman observasi aktivitas guru. Yang ketujuh, analisis data. Proses penganalisisan data ini berpedoman pada langkah-langkah analisis data penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman Madhya. Langkah-langkah analisis data yang pertama yaitu pengumpulan data, kedua reduksi data, tiga penyajian data, yang keempat yaitu penarikan kesimpulan. Untuk pengumpulan data sendiri dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, dan tes selama penelitian berlangsung. Untuk reduksi data, kegiatan ini data yang terkumpul berupa hasil tes, catatan lapangan, dan hasil observasi yang sudah disederhanakan dan diabstrakkan. Reduksi data merupakan proses kegiatan menyeleksi, menfokuskan, dan menyederhanakan data dan sampai pada penyusunan laporan. Untuk penyajian data ini dilakukan dalam rangka mengorganisasikan hasil reduksi dengan menyusun secara narasi sekumpulan informasi yang diperoleh dari hasil reduksi sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Untuk penarikan kesimpulan sendiri, penarikan kesimpulan ini mencangkup pencarian arti dan makna serta pemberian penjelasan. Makna dan arti data yang diperoleh, diuji kebenarannya serta kecocokannya melalui kegiatan verifikasi. Verifikasi tersebut merupakan validasi data yang disimpulkan. Yang kedelapan, kriteria keberhasilan tindakan. Dalam suatu penelitian, ada kriteria keberhasilan yang dibuat sebagai acuan dalam penelitian. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jika persentase nilai rata-rata hasil observasi guru maupun siswa mencapai 70%. Yang kedua, persentase skor siswa mengalami peningkatan dari sebelum adanya tindakan dan setelah diberi tindakan.
Yang ketiga, hasil belajar siswa yang dilakukan pada setiap akhir tindakan memenuhi skor SKBM atau standar ketuntasan belajar mengajar. Mungkin itu tadi sedikit penjelasan dari proposal penelitian saya yang diambil dari bab 3 saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.